Oke, hari ini saya mau bikin video untuk orang tua yang mau daftarin anaknya ke Kotlin. Nah, ada banyak pertanyaan yang seringkali diajukan orang tua yang anaknya ingin didaftarin ke Kotlin. Nah, seringkali mereka lihat iklannya di Facebook atau di Instagram. Nah, apakah anak Anda suka menggambar gitu ya? Jadi, Kotlin akan bantu bagaimana caranya anak bisa membuat gambar animasi 3 dimensi maupun 2 dimensi dan juga mempelajari bahasa pemrograman. Sehingga animasi itu bisa diubah menjadi film, komik, atau bisa menjadi sebuah karakter games. Jadi di Kotlin nanti kalian akan belajar bahasa, anak-anak kalian akan belajar bahasa pemrograman. Seperti itu. Bisa juga gambar desain desain grafis sih, desain animasi dalam bentuk digital. Nah, jadi seringkali orang tua itu tanyanya, yang pertama pasti harga ya. Untuk harga, tenang aja, di Kotlin adalah sekolah pemrograman yang harganya sangat 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 terjangkau, jadi murah sekali. Nanti kalau misalnya lihat harganya pasti kaget, murah banget. Dan saya nggak akan spill harganya karena harganya itu ada harga diskon. Seringkali ada harga diskon dan ya tergantung ini ya. Kadang memang berubah ya harganya. Tapi yang jelas berubahnya itu biasanya jauh lebih murah karena apa? Ada promo, ada diskon. Gitu. Uh, Kayaknya belum naik sih harganya sih. Cuma ada diskon aja. Jadi lebih baik ikut trial test, daftar, nanti dapat harga khusus selama trial test. Seperti itu. Nah, harganya berapa? Ikut aja. Trial test nggak apa-apa kok. Trial testnya gratis. Waktu ikut trial test itu nggak bayar. Tapi kalau mau daftar, nah itu baru bayar. Seperti itu. Nah, ada yang bertanya, apakah kemarin ya beberapa klien mereka tanya, kalau anak saya ikut Kotlin, ganggu nggak nilai akademisnya? Oke, yang pertama, pelajaran Kotlin itu nggak ada kaitannya sama ini ya, sama pelajaran sekolah ya. Jadi itu di luar sekolah. Jadi ini kita belajar skill baru yang mungkin nggak diajarkan di sekolah resmi. Seringkali sih kalau sekolah ajarkan coding atau memprogram itu untuk uh, ekstrakurikuler. Jadi itu di luar pelajaran sekolah. Gitu. Jadi mengganggu atau tidaknya, menurut saya sih enggak. Karena begini, di sekolah kita belajar dari jam 7 pagi sampai sore, kadang sampai jam setengah 3, jam 4 untuk mata pelajaran sekolah, nilai akademis. Nah, sisanya itu kita les. Gitu ya. Kadang ikut pramuka, itu biasanya ekskul wajib itu pramuka ya. Pramuka itu kan 1 minggu 1 kali, biasanya hari Jumat. Biasanya, tapi di tempat lain bisa berbeda. Nah, orang tua kan nggak pernah tanya, pramuka ini ganggu nilai akademis nggak? Enggak kan, karena memang ya itu programnya sekolah. Dan sebenarnya isinya tuh nggak ada pelajaran matematika dan sebagainya ya, di pramuka itu. Tapi toh orang tua nggak tanya, ini ganggu nilai akademis nggak? Ya enggak, karena emang porsinya sedikit banget. Nah sama, di Kotlin juga begitu. Kotlin kita belajarnya 1 minggu 1 kali, lamanya 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi ya ini seperti les tambahan ya, atau kursus tambahan, ya jelas nggak ganggu nilai akademis. Kecuali kalau memang anaknya nggak mau belajar sama sekali, ya itu nggak ikut Kotlin pun juga pasti nilai akademisnya terganggu. Atau dia kebanyakan main, kebanyakan nonton film, ya pasti nilai akademisnya terganggu. Tapi bukan karena Kotlin. Jadi kalau ditanya Kotlin ganggu nilai akademisnya, enggak. Jelas enggak ya. Dan yang kedua, di Kotlin ini kita belajar skill. Menurut saya, tapi ini pandangan pribadi saya ya. Saya tidak tahu apakah orang tua setuju atau tidak. Tapi ini pandangan pribadi saya. Nilai akademis itu bukan segalanya. Saya tidak bilang nilai akademis itu nggak penting, enggak. Tapi itu bukan segalanya. Contohnya, tokoh yang terkenal, Thomas Alva Edison, dia SD-nya, dia mengalami kesulitan belajar ya. Kesulitan belajar, kayak Deddy Kobuser gitu lah. Deddy Kobuser itu SD nggak naik berapa kali ya. Ya, tapi siapa yang meragukan Deddy Kobuser sekarang? Secara finansial, secara karir, ya siapa yang mau meragukan dia? Thomas Alva Edison, siapa yang nggak kenal dia? Seperti itu. Bukan berarti nilai akademis nggak penting, nggak penting kok itu penting, tapi bukan segalanya. Nah di Kotlin kita belajar keterampilan, skill pemrograman maupun desain animasi. Nah, kalau kita punya skill yang bagus, bahkan ketika nilai akademis kita jelek, bahkan nggak punya nilai akademis, tapi skill kita bagus, kita dicari sama perusahaan gitu. Jadi kita nggak perlu cari kerja, kita cari perusahaan. Sorry to say, tapi banyak lulusan universitas nganggur. Universitas nganggur. Tapi lulusan SMA, lulusan SMK yang punya skill, mereka bisa kerja. Bukankah di masa depan yang penting itu kita punya skill bagus, kita bisa kerja. Bahkan waktu kita nonton di podcastnya dari Komputer, dia bilang saya tuh nggak mentingin
nilai akademisnya. Dia mau lulusan SMA, lulusan SMP, bahkan nggak sekolah. Tapi kalau dia pinter editing video, misalnya masuk timnya dia. Gitu. Dibanding yang lulusan kuliah tapi nggak pinter editing videonya. Misalnya. Jadi skill itu penting. Nomor satu itu skill kalau menurut saya. Ditunjang dengan nilai akademis. Jadi nilai akademis itu menunjang. Kalau saya pernah lihat YouTube-nya siapa itu aku lupa. Jadi sekolah itu memperbesar kemungkinan. Dan nilai akademis itu memperbesar kemungkinan. Seperti itu. Tapi bukan membuat bukan sesuatu yang mutlak perlu. Tapi kemungkinannya jadi lebih besar. Oke, kemudian yang kedua, apakah satu dua, ya itu dua, udah dua ya, sekarang yang tiga. Hotline ada nggak sekolahnya di Indonesia? Nggak ada. Secara fisik nggak ada. Kita semuanya berupa platform. Jadi kita belajarnya daring, dari Zoom, pakai Zoom ya. Jadi kita belajar online. Nah, kenapa kok online? Karena Hotline percaya bahwa di masa depan, kebanyakan pekerjaan yang berkaitan dengan programming, desain, animasi 3D, itu dikerjakan secara remote dari rumah. Jadi apa ya, kantor konvensional sekarang kayak udah mulai nggak terlalu populer. Jadi kayak orang sekarang kerjanya di kafe. Makanya sekarang banyak kayak kafe gitu nyediain ruang kantor pribadi. Kafe dan orang lebih suka bekerja di situ atau di rumah. Jadi rumahnya ada satu ruangan tersendiri untuk dia jadikan kantor di rumahnya. Ya seperti itu. Kita belajar untuk online. Dan memang mungkin ada yang tanya, ini mentang-mentang kalian nggak ada sekolahnya aja, nggak ada fisiknya aja, makanya kalian online. Ya bisa jadi seperti itu juga karena bayangkan siswa kita itu dari setiap kota di Indonesia ya. Jadi pasti butuh biaya besar kayak misalnya dari Papua. Di Papua pun ada siswa Kotland ya, yang dari Papua. Satu dua orang dari sana. Kalau kita harus bikin sekolah di Papua agar mereka bisa sekolah di Kotland, ya pasti butuh biaya besar. Nah, tapi kalau online seperti ini bahkan yang dari Papua bisa ikut ikut sekolah ya, di Kotland ya. Walaupun mereka yang ikut mungkin cuma dua tiga, nggak banyak banget. Enggak. Jadi ada kemungkinan kemungkinan besar untuk ikut itu lebih besar. Kemungkinannya lebih besar karena secara online. Dan memang mungkin kebijakannya seperti itu kali ya. Kebijakan perusahaannya memang kita platform gitu. Jadi secara online. Mungkin kalaupun ada sekolahnya juga di satu tempat aja cuma formalitas. Tapi memang ada sih kayak waktu kemarin kami meeting sorry. Ya, saya belum pernah ke Cotland University-nya juga yang di Inggris sama Rusia sana ya. Tapi di Inggris sama Rusia kemarin kami lihat profilnya, profil ada Cotland University. Jadi ada bangunannya, memang bangunan universitas Cotland itu ada. Tapi ya belum pernah ke sana juga. Jadi cuma dikasih lihat aja ini ada tempatnya. Dan jangan khawatir ini bukan scam. Oh ya, yang ketiga, apakah ini penipuan? Ya jelas enggak, karena ini uh, ya kalau penipuan pasti kami udah dilaporkan dari berapa ya, 2 tahun yang lalu kali ya, tutup kali ini. Jadi Hotline ini betul-betul ada di 40 negara ini betul-betul ada, tutornya ada, materinya ada, kurikulumnya ada, siswanya ada banyak, 17.000 lebih di seluruh dunia. Ya kayak kami karyawannya juga ada, karyawannya. Kita meeting setiap minggu sekali, kita meeting dengan orang kantor. Gimana ya, jadi ya ada, memang di perusahaan yang ada, bukan penipuan. Kan. Ya nggak ada yang merasa tertipu dengan Hotline. Udah bayar, tahu-tahu nggak ada kelasnya, nggak ada. Kita ada. Kita maksudnya nggak ada kasus seperti itu, kita ada semuanya. Jadi kalau udah daftar ya pasti ada kelasnya. Dan kelas di Kotlin ini unik ya, karena kita nggak bayarnya langsung 1 tahun atau apa ya, langsung bayar sekian gitu enggak. Tapi tergantung kebutuhan pasien, tergantung kebutuhan klien. Misalnya klien pengen coba dulu pun boleh loh. Misalnya saya mau coba dulu daftar 2 bulan dulu, nggak apa-apa beneran. Jadi daftar 2 bulan kelas, nanti lanjut lagi. Kan kadang uangnya terbatas ya. Orang tua dananya terbatas, jadi saya daftar tiap 2 bulan ya nggak apa-apa. Tiap 2 bulan baru bayar itu pun nggak apa-apa di Kotlin. Jadi yang menurut saya sih salah satu kelebihannya Kotlin gitu. Dan kayaknya sih ya itu kelebihannya Kotlin sih. Di sekolah-sekolah yang lain aku nggak ngerti. Tapi di Kotlin kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Ya paling itu ya. Paling di situ aja.
Terus pelajarannya apakah ada yang private? Dulu ada, sekarang nggak ada. Sekarang adanya kelompok. Satu kelompok isinya 10 orang maksimal, minimal 8 anak. Tujuannya apa? Tujuannya karena nanti ada proyek yang dikerjakan secara kelompok, jadi anak bisa bersosialisasi dan biar kelasnya lebih menyenangkan, rame. Gitu. Mungkin itu ya. Terus juga kalau kelompok itu tutornya juga nggak perlu banyak-banyak. Kalau dulu kan kita ada private yang daftar 15 orang, berarti kita harus punya 15 tutor. Gitu. Kalau misalnya waktunya itu berbeda. Misalnya mereka pilih waktu yang berbeda. Ya, atau sorry, kalau mereka pas di waktu yang sama, maka harus ada 15 tutor yang berbeda. Sementara kalau kelompok, ya 15 anak itu masuk di 2 kelompok, jadi cukup butuh 2 tutor aja. Oke. Itu kayaknya itu deh. Jadi kalau misalnya orang tua pengen tahu banyak tentang Kotlin, bisa hubungi ini. Bisa ya bisa hubungi saya juga kalau mau, karena kebetulan saya masih kerja di Kotlin. Atau bisa cari tahu di Facebook, di Instagramnya Kotlin ada, terus di LinkedIn juga ada, biasanya ada info-info terbaru tentang Kotlin. Atau misalnya pas mereka lagi rekrut karyawan atau apa itu, ada di LinkedIn. Oh ya, satu hal ya, kalau perusahaannya nggak bagus, biasanya susah untuk masuk LinkedIn ya. Jadi ya ini pasti perusahaan bagus. Seperti itu, dan Kotlin ini startup uh, yang berkembang. Jadi ada di banyak negara dengan banyak karyawan juga. Nah, jadi terpercaya Kotlin ini. Jadi buat orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke Kotlin, ya jangan ragu. Masukin aja. Harganya terjangkau. Kita bisa pilih pilih waktunya, maksudnya pilih seberapa lama kita mau belajar, bisa. Pilih hari apa kita mau belajar, bisa juga. Jadi jangan takut, jangan ragu, udah masukin aja ke Kotlin. Kalau butuh bantuan atau pengen ikut, ikut saya aja. Ikut saya aja. Daftar lewat saya pun bisa. Gitu. Chat aja atau DM aja atau kirim email aja ke email saya. Nanti saya daftarin ke Kotlin-nya dengan harga promo. Jadi ada harga promo yang bisa didapat dengan daftar Kotlin. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih.